Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Novianti dari kelas 12.1. Di sini saya akan membacakan materi bab 1 Bahasa Indonesia tentang belajar dari teks berlatar sejarah. A. Belajar dari cerita sejarah. 1. Mengenal teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. 2. Ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, isinya berupa fakta. Yang kedua, teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian, urutan peristiwa. Yang ketiga, bentuk teks berupa cerita ulang atau recount. Keempat, struktur teks, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Dan yang terakhir, menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. 3. Jenis teks cerita sejarah. Yang A. Teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Banyak novel sejarah yang memuat fakta sejarah tentang suatu peristiwa. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. Yang B. Teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Teks cerita sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Contoh referensi. Yang A. Kamus adalah buku yang mendeskripsikan makna kata atau ungkapan dan menjelaskan konteks pemakaiannya. Yang B. Ensiklopedia merupakan karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal di bidang ilmu pengetahuan. Yang C. Thesaurus merupakan buku yang memuat daftar kata atau ungkapan yang bertalian makna. 4. Menggunakan referensi untuk memahami cerita sejarah. Teks cerita sejarah berisi informasi atas suatu peristiwa. Penulisnya biasanya menggunakan informasi dari berbagai sumber yang valid. Kamu pun dapat menggunakan berbagai sumber referensi untuk menambah wawasan berdasarkan cerita sejarah yang disimak atau dibaca. B. Menelaah teks cerita sejarah. Setiap teks disusun dengan struktur, pengaturan pola dalam bahasa secara sintakmatis, dan kaidah kebahasaan tertentu. Teks cerita sejarah terdiri atas beberapa paragraf yang dapat ditelaah struktur, kaidah kebahasaan, kata umum dan kata khusus, serta validitas isi informasinya. 1. Struktur teks cerita sejarah. Yang A. Orientasi atau pengenalan. Orientasi merupakan bagian tahap pengenalan atau peristiwa pembuka teks, biasanya berisi perkenalan tentang tokoh atau topik yang dikisahkan secara umum. Penulis akan memperkenalkan nama tokoh, tempat, tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikannya. Dapat pula pengantar atas peristiwa yang akan disampaikan. Yang B. Urutan peristiwa yang saling berkaitan. Urutan peristiwa atau rangkai kejadian yang saling berkaitan merupakan bagian rekaman peristiwa atau kejadian terjadi. Tahap ini biasanya disampaikan dalam bentuk urutan kronologis. C. Reorientasi. Reorientasi merupakan penutup teks, dapat berisi akibat, kesimpulan, penilaian, atau opini dan komentar penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. Penulis memberikan pandangan yang bersifat komentar, ajakan, atau lainnya yang masih berhubungan dengan cerita sejarah. Reorientasi bersifat opsional sehingga penulis boleh menyertakannya atau tidak. 2. Kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. Yang A. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misal, ia, a, mereka, nya. B. Menggunakan verbal material untuk menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Misal, membaca, menulis, dan merakit. Yang C. Verbal tingkah laku merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan perkataan atau verbal, misalnya merasa, meyakini, melupakan, dan memikirkan. C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berupa fiksi dapat dituliskan dalam bentuk prosa, misalnya cerita pendek dan novel. Teks cerita sejarah berbentuk prosa memuat nilai-nilai yang digolongkan ke dalam unsur ekstrinsik. Nilai-nilai yang biasa muncul dalam karya prosa antara lain nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai religius, nilai estetis, dan nilai pendidikan. D. Menulis narasi dan deskripsi. Novel Pangeran dari Timur karya Iksaka Banu dan Kurnia Effendi hanya satu di antara novel berlatar belakang peristiwa sejarah yang dapat kamu baca dan analisis nilai-nilainya. Kamu dapat membaca novel lainnya, di antaranya novel Surapati 1950 karya Abdul Muiz, Burung-burung Mayar 1981, dan trilogi Roro Mendut 2008 karya YB Mangunwijaya, Amba 2006 karya Laksmi Pamunjak,
Entrok 2010, karya Oki Madasari, Max Havelaar 1972, Bahasa Indonesia, karya Multatuli, Laut Bercerita 2017, karya Laila S. Chudori, dan Segala yang Diisap Langit 2021, karya Pinto Anugrah. Membuat infografis tokoh. Infografis merupakan media informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan beberapa elemen visual, misalnya gambar, bagan, grafis, jadwal, ilustrasi, grafik, dan tipografi. Infografis digunakan untuk merepresentasikan data agar penyajiannya mudah dipahami. Infografis identik dengan penambahan data dalam bentuk angka yang dikemas dalam berbagai paduan warna desain yang menarik. Hal tersebut membuat informasi menjadi lebih interaktif, estetik, dan atraktif secara visual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.